bersama dengan aku Happy di Hustle Podcast. Nah, sesuai dengan janji kita kemarin nih di episode sebelumnya, kita bakal balik lagi pastinya dengan suasana yang seru dan juga narsum yang gak kalah spesial. Tapi nih ya, sebelum kita kenalan sama narsumnya, ngerasa gak sih Hustlers, kalau menjelang weekend, kebetulan karena ini hari Jumat nih, karena hawa-hawa pengen healingnya, pengen jalan-jalannya tuh makin menggebu-gebu gitu kan ya. Nah, pas banget kita kedatangan spesialis healingnya anak Gen Z atau misalnya milenial juga bisa banget nih. Nah, beliau ini adalah seorang content creator yang sering banget ngulik tempat wisata yang seru dan pastinya tetap terjangkau. Nah, langsung aja kali ya kita nggak usah basa-basi, kita ketemu aja bintang tamu kita. Check it out! Jalan-jalan cuma modal transport umum. Hah? Emang bisa? Ada satu kreator yang selalu muter-muter kota dengan cara yang sederhana, tapi seru. Perjalanan yang simpel bisa jadi menarik kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kadang yang dibutuhin cuma jalan, kamera, dan rasa penasaran. Kenalin nih, kreator yang selalu siap ngegas keliling kota dengan cara eceran. Siap jalan-jalan bareng dia? Please welcome Ahmad Rifanur. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Mas Arif. Kita ulik ya. Ya, kita ulik ya. Ya. Nah, senang banget ya bareng Mas Arif nih di sini membersamai podcast kita hari ini. Gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ngerasa sangat bugar atau misalnya kayak aduh deg-degan banget gitu gimana? Deg-degan sih sama pegel dikit kemarin soalnya habis ngecer Habis ngecer kemana tuh Mas? ke IKN. Oh pas banget nih kalau misalnya kalian follow TikToknya Mas Arif tadi malam nih ke IKN nih. Keluar nih Enggak tadi malam kontennya. juga. Kontennya. Tadi malam keluar kontennya. Oke. Itu 2 hari lalu lah. 2 hari yang lalu berarti ya. Wow, baru 2 hari yang lalu ke IKN ya berarti ya? Iya. Gimana nih perjalanannya berarti dari Bekasi ke studio hari ini? Dari Bekasi enggak ngecer kok. Nggak ngecer, of course ya, nggak kemana-mana dulu nih kita. Nih oke lah Hustlers, kita bakalan banyak cerita-cerita bareng Mas Arif di sini buat kalian yang ngerasa kebelet healing atau mau nyari destinasi atau bahkan kalian yang solo traveling bisa banget langsung aja simak podcast kita hari ini atau mungkin siapin nih cemilan-cemilannya karena kita bakal ulik banget buat Mas Arif nih. Langsung aja kita mulai solo traveling, halu atau hayu ya. Nih oke Mas Arif, teman-teman di sini mungkin udah nggak asing lah ya dengan Mas Arif apalagi yang suka scroll-scroll TikTok tuh. Ada aja tuh, eh apa ini kayak ngecer ke IKN kemarin kan yang ngecer ke Bali kemana-mana gitu ya. Udah sampai 800.000 lebih. Tadi pagi aku cek 839.000 bahkan udah followersnya Mas. Keren banget. Apalagi slogannya itu kita ulik yuk. Ya. Kan? Nah boleh dong Mas kita spill dikit-dikit nih Mas Arif. Bagaimana sih awalnya mulai ngulik cara-cara unik ke tempat wisata gitu ya Mas? Pertama sih ya riset dulu ya. Hmm. Maksudnya kan banyak di website tuh nyantumin kayak harga-harga kereta lokal segala macam. Waktu itu nyoba-nyoba pertama ke Bandung karena Hmm. ke Bandung itu cuman berapa ya, kayak 16.000 gitu dari Bekasi, Hmm. dan itu murah banget kan. Ya murah banget itu Murah banget, 16.000. cuman emang waktu tempuhnya itu lama, jadi ada harga, ada barang, Ya ada harga ada kayak gitu. kualitas gitu Ada harga, ada kan. kualitas, benar. Bener-bener aku waktu itu pernah tuh ke Bandung tapi bukan naik KRL gitu. Naik kayak semacam bus gitu Oh dan gitu. itu bayarnya kayak 90.000 ada. Oh gitu. Makanya aku baru tahu kalau bisa kayak naik kereta lebih murah tapi ya pegel sih, ya pasti Pegel. pegel. Tapi kalau anak muda mah pasti bisa-bisa aja lah ya, Bisa-bisa aja. bisa banget gitu lah. Relate banget buat anak-anak Gen Z atau misalnya gen milenial nih yang pengen healing tapi itu kayak mau yang murah gitu kan ya. Ya. Bisa banget ngelepas penat dan juga khususnya karena aku kuliah kali ya Kak, udah menuju UAS bisa banget nih kita after UAS mau kemana nih, bisa banget Nah. langsung pantengin TikToknya Mas Arif gitu ya. Apalagi nih kayak orang-orang yang pengen solo traveling nih, bisa banget langsung aja cek IG-nya, cek TikToknya. Kalau IG sendiri gimana Mas? TikTok, Instagram sama sih Sama username-nya. aja kan ya? Sama. Dan kontennya juga di mirror berarti? Mirror aja Mirroring dia. ya, betul banget nih. Menurut Mas Arif sendiri nih, apa sih yang pengen kayak orang-orang tuh, pengen deh traveling sendiri karena kan kayak orang-orang tuh biasanya bareng keluarga atau bareng temen gitu. Kalau Mas Arif sendiri kan biasanya sendiri gitu. Apa sih yang kira-kira memotivasi gitu? Karena kalau sendiri tuh kita bisa atur waktu bebas kapan aja kan. Kalau nungguin temen tuh kadang ada yang sibuk kerja, ada yang sibuk ini, ada tugas segala macam. Hmm.
terus ada yang sibuk kalau di lingkunganku sibuk sama anak ya kan, Ini udah umur-umurnya. berkeluarga. Jadi ya udah sendiri aja lah Mhm gitu. mhm. Ntar juga kadang tuh justru di perjalanan kita ketemu orang baru. Nah Betul betul itu betul. uniknya solo traveling. Ya sih, kalau misalnya jujur aja ya, aku tuh kayak wacana terus asli, Mas. Kayak, "Nanti kita bukbernya ke sini," nggak ada tuh sampai sekarang, Iya, udah sampai lebaran kuda juga nggak ada itu. nah Emang iya sih, tapi kadang tuh kayak takut aja gitu kan kalau sendiri ya, Mas, kayak, benar. "Aduh gimana ya nanti walaupun ya jadi bebas, kita jadi Mhm. lebih punya kebebasan buat milih waktu dan segala macamnya," gitu ya, Mas. Kalau misalnya dari pengalaman Mas Arif sendiri nih, Mas, kan Mas sekalian ngulik, sekalian konten gitu ya, Ya. tempat-tempat wisata. Kenapa sih kayak banyak banget kan kayak istilah hidden gem gitu kan ya. Ya. Apa sih yang bikin tempat-tempat sepi atau hidden gem tuh jadi langganan buat melepas penat gitu, Mas? Ya karena emang tempatnya cenderung sepi ya, Iya. nggak terlalu rame. Kadang kalau rame tuh jadi nggak apa ya, kita nggak bisa nikmatin tempat, Mhm. wisata itu kan. Jadi orang lihat orang, bukan Iya orang lihat makanya, makanya itu kenapa kita nyari yang hidden gem gitu. mhm mhm mhm. Tapi berhubung ngomongin hidden gem gini, Mas, kan Mas udah sampai ke IKN bahkan ya kemarin. Boleh ya mungkin kayak Mas kayak share dong kita hidden gem yang ada di Jawa Barat gitu, mungkin satu atau 2 gitu, Mas? Hidden gem baru kemarin tuh, Curug Cibulau. Oh, yang di Bogor itu kan ya, Yang Mas? yang di Bogor itu belum rame, tapi kayaknya Mhm sekarang udah mhm. rame sih. Iya Gara-gara sih, FYP. Mas. Dulu tuh pas, aku dateng itu lumayan sepi lah, Mhm mhm maksudnya mhm. dan itu seger banget, airnya dingin sampai ke tulang. Mhm. Sebenarnya ada sih kan Curug Panjang ada ya, Mhm nah itu di mhm. bawahnya di atasnya Curug Panjang. Jadi Curug Panjang di bawahnya Curug Cibulau itu. Aku baru banget lihat itu langsung aku simpen tahu asli, Mas, kayak kan di Bogor nih, mumpung lagi di Bogor boleh Iya. kali kan ya buat kayak referensi gitu kan. Iya Nah, itu enak tuh. intinya kita jadi tahu lah ya, Mas, kayak kalau traveling tuh adalah kayak salah satu cara buat kita rehat, buat kita kayak healing, buat reset diri kita sendiri gitu ya, Mas, Ya dari pekerjaan atau misalnya karena aku lagi kuliah dari perkuliahan gitu ya, Mas. ya. Nah, mungkin kali ya, Mas, kayak ngomongin kayak tentang istirahat nih, menurut Mas Arif sendiri nih, kan kalau traveling tuh sebenarnya penting gak sih buat jaga mental? Atau misalnya kayak jadi kayak excuse kita lari-lari dari kenyataan gitu, ya, "Aduh nggak mau ah, capek ah, kayak liburan ah," gitu. Iya, jadi ada orang yang emang traveling emang karena justru dia habis Mhm resign mhm. kerja dan dia emang mutusin buat, traveling sebulan, 2 Mmm, bulan, ada kayak gitu, ada. Mungkin menurut mereka ya sebagai apa ya, sebagai penghilang stres mereka ketika mereka kerja mhm mungkin mhm. atau pelarian lah Iya, ibarat kata ya, jadi bisa reward kayak lah ya. gitu. Terus juga ada yang emang pengen refreshing aja dan itu perlu kok, maksudnya Mhm kayak jalan-jalan, healing, traveling itu kalau bisa ya perlulah mhm mhm. da biar nggak hektik-hektik banget di kepala tuh. Sekali 2 kali mah ada. Sekali, 2 kali kudu banget tuh, Mhm. heeh. Wajib lah ya buat kita nggak burn out lah jadi Nggak burn out, bahasanya ya. benar. Nih sebagai orang yang udah cukup lama nih menyelami dunia kayak traveling nih ya ceritanya nih. Sebenarnya apa sih kayak realita traveling dan juga kayak sudut pandang Mas Arif? Karena kan kadang yang kita post nggak selalu kayak misalnya ada aja nih kayak kita post yang of course yang happy-happy-nya gitu kan ya. Nah tapi kan pasti ada aja yang kayak aduh gak enaknya gitu misalnya atau kendalanya gitu. Orang yang kayak jarang lihat di media sosial gitu, Mas. Ada nggak? Paling ya ini apa, perasaan pribadi aja ya. Kalau saya kan lebih ke, traveling yang hemat-hemat gitu ya, kayak, naik kereta yang tegak, kursi tegak itu kan murah, tapi emang pegel. Gak of Tapi course. kalau apa, perasaan pribadi ya gitu, pegel, cuman nggak orang nggak ngerasain aja. Ngelihatnya ya, "Oh ini murah ya?" Ya, tapi pegel, Pegel mau pegel. kagak gitu. Apa sih, Mas, namanya kayak kursi abri Iya, kalau kursi istilah. mode duduk sempurna gitu kayak Duduk sempurna tah, udah siap paskib banget itu. Tapi iya, ya sih kayak ngelihatnya jujur ya kayak tergiur aku sendiri, ih kayaknya seru nih kalau kayak budget kayak under 500.000 nyampe ke nyampe Bandung gitu kan. ke Bali nyampe Nyampe ke ke Bali Bali nyampe under 500.000. 200 berapa gitu, Wow, gong banget asli. 200 Pengen jadi gong 250 banget asli. Gong banget 200.000 nyampe gitu. 250, 270 gitu deh. Wow, langsung catat nih, langsung aku catat. Sip, saya catat dulu ya. Udah sama nginep sehari di Surabaya dulu itu nunggu nunggu, kereta yang pagi. Wow, enak banget, mau banget jadinya asli. Nah, kayak mungkin gimana sih caranya Mas nih ngebedain kayak, aduh siap kayak, siap banget traveling atau, ah udahlah kayak maksain kayak, mumpung ada waktu ya udah traveling aja gitu Mas? Ya, emang sebenarnya kan kalau sekarang jadi kayak tuntutan konten kan, Asli asli, iya. dan dan, maksudnya
Aku terkejut kalau kayak banyak orang yang ngikutin malah. Mhm. Padahal kan ya emang awal emang suka jalan-jalan karena basic-nya kerjanya di outdoor waktu itu kan. Mhm. Nah tapi dengan aku bikin konten itu yang emang, basic ya buat kerjaan ya sebagai content creator, ada yang ngikutin juga. Kayak Nggak boleh. berarti berguna juga buat mereka kan. Mhm mhm. Jadi Jadinya kayak ATM tuh, amati, tiru, ada modifikasinya nggak tuh? plek-ketiplek ya. Aduh. Pokoknya mereka, terinspirasi lah ketika, Mhm. saya bikin konten ngecer kemana Mhm. dan banyak yang ngikutin ternyata, Mmm. dan itu maksudnya kaget aja sih, Mhm. kok mau? Karena jujur capek pasti, Jujur kayak capek. berhari-hari itu kan ya. Tapi Mas sendiri kayak yang jadi kayak, ih seneng deh ada yang kayak terinspirasi gitu. Iya, dan emang mereka terbantu katanya Mmm, katanya gitu. Ya iya kayak, sih. eee, bukan dia tapi cowoknya waktu itu dia, ngomong kayak, "Ih cowok gua kemarin ngikutin lu Bang ke Bali, ngecer dan nyampe." "Ah serius? Terus pulangnya ngecer lagi?" Gokil sih, gua pulangnya naik pesawat. Kirain itu kan ngejar lagi gitu kan. Iya, pulangnya ngecer lagi kalau yang ngikutin itu. Ih Asli gokil sih, gonggong banget berarti asli. waktunya banyak berarti. Mhm. Ya sih kayak indeks ekonomi gitu kan ya, kayak dikasih tahu sama Mas Arief kayak bisa naik sini 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 jadi gak jadi murah kan siapa yang Iya, nggak mau kan iya ya, bener bener bener. ya kan? By the way nih ya, karena kita lagi sering-sering lihat nih ya, kayak ada aja tuh yang kayak netizen request kayak, "Bang, request nge-share ke sini, nge-share ke mana?" gitu. Ada nggak sih Mas yang kayak kayak nyeleneh banget kayak sewajarnya manusia aja gitu Mas? Iya, banyak sih, Banyak ya? kayak ngecer ke Swiss gitu ada Ada? ada. Kirain kayak udah paling nyeleneh pasti yang IKN asli itu aku kayak, "Hah, IKN?" Terus kayak ada yang ke Swiss gitu. Ada ke Swiss Tapi ada, ada kemungkinan bisa terwujudkan kayaknya nggak tuh bisa Mas? deh. Waduh, ngecernya naik apa coba kalau ke Naik Swiss? kereta Naik naik kereta. kereta? Naik perahu? Boleh boleh Kan boleh. dari Singapura itu kayak panjang sampai Eropa bisa kan, naik kereta bisa, dari Naik Singapura, Malaysia, Thailand, terus kayak ke sampai Cina gitu, katanya sih ada rute kereta ya, cuma satu hari satu ilmu asli aku beneran nggak tahu kalau misalnya ada yang kayak gitu, kayak gong banget. ada. Jadi nanti bawa paspor gitu kan sama Mhm visa mhm. kayak gitu, ada. Tapi kereta mungkin bis, tapi kereta katanya emang nyambung-nyambung kan, apalagi Nyambung-nyambung. kereta di Eropa nyambung semua kok. Nyambung semua ya, karena kan kayak dia satu aja Nah nggak itu ada kayak masih Indonesia yang masih ada. wishlist lah. Bolehlah itu. Kan, sekarang masih kayak, segmennya dalam negeri dulu. Mhm mhm. Ya mungkin kalau ada rezeki lebih bisa luar negeri Amin ngecernya, amin gitu ya, kayak ya in the future lah in gitu the kira-kira future, gitu ya. benar. Menarik banget lah, hitung-hitung bisa jadi ngelatih survival skill juga nih, betul Benar banget gak benar sih? benar. Karena kayak dari pengalaman tersebut kita jadi kayak tahu nih, apa yang paling banyak berubah atau misalnya kayak, ngepost-postin duit atau misalnya kayak nanti kayak jam segini kayak kemana kemana jadi kayak lebih tahu ya kan? Bisa manage waktu, bisa manage Betul, uang. betul Dan banget. karena kan kalau kita ngecer itu kita jadwal harus pas, Mhm, kayak jadwal kereta, jadwal hotel, jangan sampai salah tuh pesen jadwal kereta sama jadwal nginep, terus jadwal bis selanjutnya atau kereta selanjutnya. mhm Itu mhm. perlu skill juga tuh. Betul banget asli, benar benar. Orang-orang yang suka ngaret nih udah itu udah Wah langsung itu blacklist. ya itu susah tuh. Tapi kan setelah Mas kayak coba traveling kayak ada nggak sih kan kayak tadi Mas Arief bilang kayak jadi manage kayak duit, manage waktu gitu, ada nggak sih yang kayak setelah banyak traveling tuh Mas jadi kayak terbukakan gitu, "Oh aku habis ini tuh jadi banyak punya skill ini loh," atau kayak cara pandang Mas tuh terhadap kayak beberapa hal tuh jadi berubah, ada nggak sih Mas? Ada banget ada banget. Jadi cara pandang terhadap manusia, kayak orang-orang kenapa dia mau jalan-jalan, bela-belain buat jalan-jalan, itu jadi terbukalah pikiran ke situ ya. Mhm mhm. Sebelumnya kan kayak ya udah orang jalan-jalan, jalan-jalan aja kirain, tapi ternyata ada yang mereka cari gitu. Kalau Mas Arief sendiri nyari apa tuh? Kan emang kerjaan ya, Nyari engagement, nyari betul betul engagement. betul banget. Tapi Mas ada gak sih kayak tips buat kayak nabung misalnya buat liburan gitu? Apalagi kan kita kayak anak-anak kuliahan gitu ya. Mhm, nabung buat liburan, Mhm. ya sebenarnya bukan yang jago banget nabung, enggak, tapi maksudnya ya bergayalah sesuai dompet aja. Betul banget. Kayak apa adanya aja Betul gitu. betul betul. Jadi, misal punya duit sekian, ya disisihin sekian, nggak usah terlalu maksain. Jangan maksain sih kalau enggak nanti kita juga jadi kayak sesak napas gitu ya kan? Jadi Bener ini banget. sendiri ya, Kalau misalnya nih Mas, ada nggak sih tempat wisata yang kayak termurah dan juga kayak paling mahal nih gitu atau misalnya paling murah so far kayak selama ngonten gini? tempat-tempat wisata paling murah maksudnya. Mhm.
Jogja sih murah-murah sih, Jogja Mmm, makanan apa segala macem. Pokoknya Jawa Tengah tuh murah-murah deh, Jawa mhm Tengah. mhm. Tapi kalau yang mahal timur sih Yang mahal tuh timur ya, kayak Labuan Bajo Labuan Bajo, itu pricey sih, lumayan pricey. tuh mahal tuh mahal. Agak out of topic, tapi Mas pernah nggak sih kayak ke Toraja gitu atau kayak tempat-tempat yang kayak kan banyak yang kalau Toraja kan banyak yang mistis-mistis gitu ya. Iya, Itu pernah belum nggak sih lagi. Mas? Belum? Pengen sih next. Mhm. Mungkin sebulan 2 bulan lagi mungkin Ih, boleh tuh Toraja. Mas. Kayak waktu itu Makassar doang kan, terus nyobain Mhm. coto kayak gitu-gitu sih. Makassar kan lumayan deket ya sama Lumayan lumayan Toraja. dekat. Heeh, dari Makassar nanti ke Toraja naik bis bisa. Iya, betul betul. Maaf ya ini kayak saya tiba-tiba nanya Toraja, soalnya saya orang Toraja. Oh gitu. Ya, saya kayak Oh, pernah waktu itu kayak dari Makassar ke Toraja tuh naik bis. naik bis. Ya naik Iya bis naik cuma bis. ini mungkin Mas yang paling lebih tahu lah ya, tapi waktu itu pas SD naik bis hati-hati aja Mas kalau misalnya Mas kayak cepat maaf muntah gitu kayak gini minum asli. Karena jalannya Iya berkelok-kelok iya bener bener kelok-kelok di bener. gunung gitu asli bener-bener Dan itu kayak lama banget ya? lama Berapa banget jam? asli. I don't Udah. know kayak sejam or 2 jam. Oh gitu. Kayak correct me if I'm wrong karena itu kayak pas SD kalau Oh nggak salah. gitu. Kayak lama sih. Kalau misalnya Mas mau mending tidur aja asli. Kayak Iya orang tua bener. saya kayak, "Udah tidur aja," karena pasti enak banget asli, benar-benar Iya. asli. Nah, kita kasih plus dulu kali ya buat Mas Arif karena kayak kita udah melewati banyak banget perjalanan yang wow 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 banget gitu kalian ya. Nah, Hustlers gimana nih? Kayak kan udah mulai ngerancang-ngerancang nih mau kemana mana nih. Mungkin udah langsung dicatat-catat aja nih. Ada pasti aja nggak sih? Nah, persiapin dengan matang ya buat kalian yang mau liburan atau misalnya kayak, aduh aku ada mulai nyatet-nyatet destinasinya. Boleh banget. Kalian mungkin ada di tengah jalan sampai ada jangan ada barang yang ketinggalan. Apalagi tuh kayak tumbler misalnya tuh. Atau misalnya kayak ngerasa kelaparan, gak usah takut karena kita hari ini ada ditemenin Bonito nih. Widih. Nah, kalau kalian yang bisa banget buat ngeganjel rasa lapar di perjalanan dan juga mungkin kayak buat snack-snack aja bisa banget nih. Karena di Bonito sendiri ini ada Bonita nggak sih? berbagai Bonita? Oh my gosh, namanya Bonita guys. Bonita dari Roma guys. Mohon maaf ya teman-teman. Ini kayak lumayan agak baru. Sejujurnya aku baru pertama kali banget lihat guys. Kayak tapi menarik banget karena Bonita nih kayak sampai ada 3 rasa guys. Ada coklat, keju susu sampai kelapa pandan. Tapi khusus hari ini kita bawa yang rasanya coklat nih. Mungkin Mas Arif mau nyobain? Boleh tuh enak Boleh tuh. nih. Enak ya. Boleh Kayaknya. boleh. Boleh banget Mas. Silahkan. Makasih. Jadi boleh banget ya teman-teman kayak kalau misalnya mau nyari Bonita di mana deket banget kalian bisa aja ke tempat-tempat marketplace terdekat dari kalian karena ini kayak gampang banget kayak di warung juga ada kayaknya sih. Nih boleh nih Mas Arif langsung cobain ya. Boleh. Boleh 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 silahkan Mas. Kita tentunya Hmm. kita agak sangat enak-enak Mas. Asli kayak belum pernah nyobain jadi agak tergiur. Mungkin habis ini kali ya aku cobain ya. Ini Enak bentuknya banget Bonita. kayak Dari kecil ini makan makan Bonita enak banget. dari kecil. Mm-mm. Enak banget dah Bonita tuh. Pasti aku Pokoknya baru favorit bangun tidur inget Bonita langsung. ada udah langsung nomor 1 di hati itu ya. Karena nah, Mas Arif, nah sebenarnya kita mau banyak banget yang masih kita obrolin, tapi mungkin kita agak break dulu kali ya, kita agak Oke. lebih kalem dikit mungkin Mas. Oi. Nah, boleh Mas kalau misalnya mau minum dulu silahkan gitu ya. Karena mumpung lagi break juga nih kita. Mm-mm. Nah, untuk kita isi waktu istirahat kita, boleh banget nih kita bakal ajak Mas Arif buat main game. Gamenya santai aja kok nih. Apa sih nama games ya? Nama gamesnya apa nih teman-teman? Jalan-jalan tanggal tua. Betul banget nih. Woo! Oke, tanggal berapa nih guys sekarang hari ini? Oh udah gajian ini. Wih sih, udah Tanggal bisa 28. banget nih. Tapi ini buat tips buat tanggal tua ya Mas. Oh tanggal 2 oke. Nih gini, nanti kurang lebih tuh aku bakal kayak bacain cerita tentang misalnya let's say namanya Syafiq nih. Dia mahasiswa tanggal tua yang kebelet pengen healing gitu. Kita bakal kayak sediain nah ini mainan di atas meja. Nanti Mas Arif tuh kayak harus bantuin si Syafiq ini buat ngalokasiin dana gitu. Ya. Budget buat traveling Oke. nggak boleh sampai over budget. Oke. Kalau under budget boleh banget nih buat teman-teman buat kayak misalnya buat nabung yang lain gitu nih. Oke. Nah, budget yang dimaksud di sini maksud aku tuh kayak misalnya buat transport, makan, akomodasi, kayak bahkan dana darurat dan sebagainya misalnya ada yang lain gitu, Mas. Oke. Nah, nanti Mas Arif punya kayak setelah waktu kayak 20 detik aja. Nanti kayak di sepanjang skenario itu aku bakal kayak ngatur Mas Arifnya bakal atur budget Kak. Yang Mas Arif, terus ntar hustlers yang nonton mungkin boleh nih kalau misalnya kayak, "Mas, buat segini aja Mas buat yang dana darurat, gak usah gini-gini." Boleh bantuin banget kita di kolom chatnya nih. Oke. Nah, skenario yang pertama aja langsung mungkin ya kita mulai nih. Mungkin bisa sambil Masnya boleh dicekin kayak duit-duitnya nih. Kita pakai duit-duitan monopoli aja dulu ya guys. Oke. Aman Mas. Nah, aku mulai kali ya sambil bacain skenario yang pertama nih, Hustlers. Oke, skenario yang pertama. Karena
nih si Syafiq nih namanya. Syafiq. Dia stres berkepanjangan nih mikirin tugas kuliah nih. Ya. Kebetulan emang ada kru kita yang namanya Syafiq nih. Nah, si Syafiq ini pengen healing nih, Mas. Pengennya Ya. ke Bandung nih. Oh gitu. Nah, tapi tuh motor dia teh rusak. Oh Nah, dia ya. dari Depok tuh dia pengen ke Nuhun. Bandung. Emang cita-citanya gede tuh. Ya. Nah, targetnya tuh simpel, dia cuma pengen minum kopi yang enak gitu, yang ngopi, terus kayak makan malamnya yang murah. Terus uang di dompet dia teh tinggal 80.000. 80.000. 80.000 tapi pengen ke Bandung tuh. Heeh. Nah, waktu Mas Arif nih 20 detik buat atur budgetnya Syafiq. Boleh mungkin ya kayak teman-teman kru di belakang kita timerin kali ya 20 detik nih. 20 detik. Boleh nih, mungkin Mas boleh kayak ancang-ancang dulu tuh. Maksudnya langsung transport 15 ini atau Ya gimana? boleh Mas, boleh Gimana? boleh banget. Oke. Kita mulai dari sekarang ya. 1, 2, 3, boleh Mas, Oke, silakan. ini buat transport. Ini buat 15 15 buat transport. 16.000 deh. Nah, 16.000 naik kereta tuh Mas. 20.000. 20.000. Oke, 20.000 bisa 60. buat transport. Terus Ngopi. ngopi 20.000 nggak sih? Ada tuh kopi Ada, susu Glaren. ada. Ya, 20.000 buat beli cimol bojot 10.000. Cuma bojot, oke. 10.000. 10.000 ini ya? Ya, 10.000. 10.000 terus 20.000 buat seblak. Kurang Boleh, nggak? boleh Mas dijabarkan nih, gimana 20, tuh? 20. Kurang 10 lagi. Terus 10 lagi. Sisa Oke, under 10.000. budget. Udah, Under budget dana ya. darurat. Oke, dana darurat. Oke, boleh tuh Mas dijelasin tuh gimana? Jadi gini, si Syafiq ya, gue kasih tahu nih Syafiq. Nih, Syafiq dengerin nih. Misalnya kan lu mau healing ke Bandung. Aduh, mau ke Bandung lagi. Tinggal 80.000 ya. Gimana ya? Oh iya, dari Depok. Oh, oke, naik KRL gua. Oke. KRL sampai Cikarang. Sekarang tuh. Sampai Cikarang itu 7.000 lah taruhlah. 7.000. Dari Depok Cikarang. Kayaknya 7.000 deh. Kalau nggak salah ya. Soalnya ikut per kilometer. Oke. Dari Cikarang lanjut ke lokal ke Purwakarta 4.000. Nah itu 4.000 berarti 11.000. Dari Purwakarta lanjut ke stasiun Bandung. Oke. Itu 8.000. 8.000. Berarti 19.000. Oke. Ini masih sisa 1.000 ya. 1.000 tuh. Terus dari stasiun Bandung nyari kopi apa namanya nggak di Bandung nggak yang enak? Paling Starling. Calf nggak ada Calf? Oh, Ada. Calf dapat tuh segitu. Dapat kok ya 20.000. 20.000 dapat. 20.000 dapat. Widih. 20.000 ngopi tuh di Bandung kan di alun-alun. Gede. Terus kan nggak enak dong ngopi dong nggak ada cemilan. Beli cimol bojot AA di Bandung. Udah paling bener alun-alun tuh ngumpul semua warga Bandung di situ tuh dan pedagang semua kumpul di situ ya nggak sih? Alun-alun Bandung. Beli cimol bojot seban. 50.000 ya. Tadi 20.000 apaan sih nih? Itu kan appetizer tuh cimol bojot. Appetizer. Main course. Main course-nya apa yang gak enak main course di Bandung tuh? Seblak. Bakso prasmanan. Bakso aci. Cuangki 20.000 ya. Cuangki dapet lah, Cuangki 20.000. seblak 20.000. Wow. Udah, itu Banyak mah ya. kumoh itu sampai besok. Moh itu 20.000. Itu udah kenyang tuh. Udah itu. Kenyang. 10.000 buat Sapi ngerokok nggak? Dari mukanya sih. Kalau ngerokok beli Garpit bisa tuh. Buat Garpit. Tuh. Mana tuh ceban lagi? Nah, cebannya Mana sih ceban? yang ungu nggak sih Mas? Emang ini enggak buat 2.000. Udah kelihatan nih jarang main monopoli saya. Oke. Nah, Oke, nah pas sudah tuh. Nah, pas sisanya 80.000. si Syafiq puasa. Nah. Sampai gajian tuh. Oke. Pulangnya nebeng mobil bak. Pulangnya naik nabut full banget, gak ngecer-ngecer lagi naik mobil Iya bak. gak sih? Oke. Nebeng Mas, mobil mau bak. nih. Iya bener nebeng truk yang kayak gini-gini yang Iya nih. Mas, itu mau dong gitu bisa tuh nebeng. bisa. Oke, mungkin kita ke skenario yang terakhir kali ya Mas. Oke. Masih si Syafiq nih. Nih, dia ceritanya habis pulang naik gunung nih Mas.
Nih, tapi dia tuh kayak susah move on gitu, ketagihan, pengen lagi deh liburan, kayak ternyata seru gitu ya. Heeh. Nah, Syafiq nih rencananya mau solo traveling, tapi ke Bandung lagi. Emang Bandung lagi. bener-bener nih anak emang Bandung holic dia. Iya. Tapi dia tuh harus servis motor dulu. Nah, terus udah kayak gitu pengen banyak banget kayak barang-barang yang mesti dia beli buat nanti dia nginep di villa 3 hari tuh Mas. Hmm. 3 hari. Si Syafiq berhasil nabungnya, wis mantep banget gong, 500.000 Oh, tuh. 1.000. Nah, tapi nih waktu Mas Arif sekarang kita kasih 20 detik buat budgetin si Syafiq nih. Jangan 500.000. 20 dong, 500.000 susah itu. Oke, let's say kita cepet. 100.000, 500.000 Iya, nih. 500.000. 500.000, Waktunya. waktunya semenit. Bisa Jadi nih. villanya udah dibayar. Villanya udah dibayar belum nih teman-teman? Udah belum? Udah lah, Udah DP, berarti DP 3 doang. hari masa Udah gak bayar. dibayar? Udah Gila. bayar. Villa. Oh, punya bapaknya. Banyak duit tuh, gak gope dah Iya, Lian banyak duit, pegangnya tapi kayak. akhir bulan 80.000 tuh bisa tuh. Oke, siap-siap dah 500.000 ke si villa udah dibayar nih semenit nih. Teman-teman siap di belakang. Jadi Okein. enggak, jadi dia gimana mau Nih, naik gunung. Dia mau abis pulang naik gunung, Iya, pengen ke habis pulang Bandung. naik gunung pengen ke Emang Bandung Bandung. holic dia. Ya. Nah, tapi teh dia mesti kayak servis motor dulu, terus sama beli barang-barang buat nginep di villa. Motornya udah di Bandung. Enggak, baru di servis. Pengen Oh, servis nih. motornya di mana? Motornya di Depok. Oh, motornya di Depok. Iya. Nah, Berarti dia ke Bandung naik motor. nah itu terserah Mas yang pengen dia bikin menaik motor kayak naik KRL kayak naik buruk bisa bisa. Mm, eh, motornya rusak apanya? Tapi gimana tuh Tinggal motornya? benerin. Spionnya rada petot. Berarti nggak keluar duit dong, tinggal benerin doang. Oke. Bannya kayak agak gimana? Bocor. Ban bocor. Oke. Oke. Nah, sekarang uangnya 500.000 Berarti motornya masih possible buat dibawa ke Bandung. possible. Oke. Paling pulangnya masuk lagi bengkel. Oke. Oke, waktunya di aman nih, semenit nih. Oke, boleh. Kita aman nih di tim di belakang buat nge-timerin ya. Aman ya. Kita mulai kali ya dari 3, 2, 1. Oke, buat tambal ban 15.000. Nah, tambal ban 15.000. Bensin ke Bandung Bensin 50.000 lah. 50.000. Dari Udah bolak-balik Depok. tuh, Mas. Belum. Oh, Motornya apa dulu? motornya apa dulu? Oke. Terus buat dia mau ke Bandung kemana lagi sih? Bandung mulu. Ya iya emang Bandung holic dia teh. Maaf ya FOMO Syafiq soalnya. Oke. Bandung tuh ada tuh yang enak makan apa namanya kemarin makan di Bandung. Tapi Bandung mah banyak banget gak sih tiap scroll TikTok? Bandung. Masuk Ciwidey. Ke Ciwidey. Ciwidey masuk Kawah Putih, sorry. Ciwidey. Oh my god, 30 detik lagi nih, Mas. Aduh ini nggak pinter ngitung lagi. Gak apa-apa, Mas, saya juga kurang pintar ngitung nih. Sangat. Dari sini kelihatan nih skillnya Mas Arif nih untuk budgeting nih. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Gimana nih Mas? Boleh kayak langsung angkat tangan semua ya? Ya. Angkat tangan. Boleh nih Mas, kayak ceritain ini gimana berapanya? Tadi kan dia bensinnya mati. Bensinnya Mati. isi. Motornya Oh, bannya bocor. bocor. Tuh berapa? 15.000. 15.000. Ya. Mm. Terus ke Bandung itu kalau dari Depok bensin 50.000. Oke. 50.000 nih. Jadi berapa? 65 ya? 65. Oke. Dia Bandungnya mana nih? Bandungnya yang atas apa yang bawah? Kalau atas Lembang, kalau bawah Ciwidey. Ada agak-agak ke Garut, Pangalengan. Oke. Kalau dia ke Ciwidey, main ke Kawah Putih. Oke, betul Kawah asik. Putih seru tuh. Kawah Putih berapa masuk ke Kawah Putih sekarang? 50 kali 45 gitu deh. Ya, Pokoknya Kawah Putih itu kan ada yang naik odong-odong, ada yang naik yang mobil oranye itu loh. Oh, iya. Jadi kalau nggak bisa bawa motor kan ke atasnya harus pakai mobil kan. Nah itu kayaknya
50.000 deh, 50.000 itu Oke. udah ke Kawah Putih tuh. Let's say gocap ya berarti Ya tuh. 50.000. Tadi mana sih duitnya? Tuh Mas yang mapunten. Nah itu, yang tadi Mas pegang. Ya Itu ini. buat tambal ban. Oh iya. Itu tambal Oh iya ini ban, tambal ban, terus Itu bensin. bensin. Terus ini masuk Ciwidey. Heeh. Sama dia udah nyewa pila ya. Udah, Udah nyewa filenya udah pila. jadi tuh. Pilanya udah nginep ya Ciwidey Mm. sehari. Terus abis dari Ciwidey masih ada waktu buat ke Ranca Upas. Widih, Ngeliat-liat sedep. rusa. Lagian dia sendiri doang nggak, sian banget dah. Kalau gue cewek enak sih. Banget. Ke Ranca Upas ngasih makan rusa. Apa Hmm, ya, Ranca Upas tuh masuknya lupa lagi. Let's say 35 lah, 35. sekitar segitu. Nah ini nih 35 nih. 35 tah. Ini udah berapa nih? 50, 50, 50, 100, 115. 115. 115. Ini 35, 150. Aduh, 150. oke, oke, 15. 150. Oke, 150. Dia kan makan dong, makan. Makan. Makan taruhlah, makan sama ini kalau sendiri gocap lah ya. Makan sekali doang pik. Ya, makan sekali tuh, sekali sehari dah. Maka sebenarnya kalau saya budgetin makan itu sehari cepet. Oke, sehari Sehari cepet. cepet ya makan. Tas berarti ini udah berapa nih? 50, 100, 150, 250. Mm. Sisa 250. Besokannya kita main ke ke Lembang, ke Tangkuban Perahu. Oke. Tangkuban Perahu. Ke gunung tuh, gunung Oh. lagi. Tangkuban Perahu masuk 40 ribuan dah. Sama motor gocap lah ya, gocap. Main ke Tangkuban Perahu. Udah 300.000. Ya 300.000 tuh. Sisa 200 tuh. Bensin masih ada. Ya udah hari ini ke Tangkuban Perahu aja. Udah ke Tangkuban Perahu. Makan cepet. Nah, makan cepet. Makan, Dah. jajan, ngopi, ya kan? Makan cepet. Biasanya sisa 100.000 nih. Nah. Hari ketiga nih, udah ganti hari kan. Hmm. Hari ketiga kita ke alun-alun. Alun-alun apa kemana? Alun-alun ya. Alun-alun. Ke Braga. Oh, ke Braga biar ngalcer tuh. Kita ke Braga, kita main ke Nih. main ke kafenya Ridwan Kamil. Oh, deh. Boleh tuh, boleh. Ya main ke rumah hantu juga bisa sih, di Braga ada banyak. Ini pokoknya di Braga mah nggak ngeluarin duit lah ya, maksudnya nggak ada tiket masuk apa segala macam kan, paling foto-foto sama kuntilanak. Di Braga kasih kuntilanak 20.000, terus udah sisa 80 ini buat ngopi makan, sama ya udah sama hari itu pulang. Langsung tuh pulang. Pulang Pulangnya nggak naik mobil bak lagi? kan bawa motor. Oke, Bawa siap. motor. Nah, mungkin karena kita berhasil menamatkan ya kayak perjalanannya games-gamesan ini bareng Mas Arif, boleh mungkin kita tepuk tangan dulu ya buat Mas Arif nih. Biar makin semangat ceritanya kita ya nih. Spontan tuh. Spontan. Uhuy lah ya. Nah, bolehlah ya habis ini kita bahas tentang si realita traveling secara sebenarnya gitu nih ya. Kan sekarang kita udah susun-susun mulai nih ya rencana buat kita healing-healingnya gitu ya Mas, Ya. menghadapi kayak kendala yang ada di lapangan gitu ya. Kembali lagi nih bareng Mas Arif, kalau misalnya apa sih hal penting, yang paling penting deh gitu ya, yang harus dipersiapkan biar misalnya tetap kayak misalnya healingnya tuh nggak jadi halu, tapi hayu gitu. Apa tuh Mas? Yang perlu dipersiapkan adalah niat. Niat. Niat Of course. itu, terus sama manajemen keuangan yang baik ya. Maksudnya biar nggak nyusahin orang lain ketika nanti di perjalanan kehabisan duit, ya amit-amit ya. Maksudnya Amit itu. terus sama disiplin waktu aja. Betul. Maksudnya lebih berkomitmen lagi buat disiplin waktu karena traveling minim budget itu jadwalnya tuh harus tepat semua. Kalau kita banget. ketinggalan ya udah berarti uang kita hangus kan. Kayak Betul. gitu sih. Itu 3 itu, 1 niat, 2 manajemen keuangan supaya biar nggak Nggak over boncos budget. ya, sama manajemen waktu. Betul banget Itu sih, aja sih. emang kayak sedih gitu kan kalau misalnya kayak aduh kayak gara-gara kita kayak ketiduran jadinya angus duitnya. Nah, Bener itu banget bener. gitu ya. Tapi ada nggak sih Mas kayak kesalahan terbesar misalnya buat para traveler yang pemula gitu yang kayak paling kayak sepele gitu tapi ternyata ini bisa banget kayak jadi kesalahan gitu.
kesalahan pemula, ya nyepelin waktu aja sih kayaknya. Betul banget sih. Kayak mereka biasa ngaret, nggak terbiasa. Jadi kayak di kereta misal jadwalnya jam 11 jalan, misalnya jam setengah 11 baru berangkat, kan ketinggalan gak sih? Betul banget. Jadi biasanya kalau kesalahan pemula itu kadang suka nyepelin waktu, karena kita harus di sejam, minimal lah sejam harus sudah di tempat Betul stasiun banget. atau terminal atau atau tempat yang emang mau kita naik, kayak gitu sih. Betul banget, kayak asli ya aku juga jadi kayak kalau misalnya mau kemana-mana tuh jadi kayak kayak kadang tuh kayak ngerasa misalnya apalagi kayak pas kecil, pas orang tua nih kayak kita mau naik pesawat, datangnya tuh 5 jam sebelum Iya kan? kayak dianya kayak naik tuh. Padahal kan ngerasa kayak apaan sih kayak 5 jam gitu. Iya gitu. Kalau udah sekarang kayak umuran sekarang tuh kayak ya bener juga daripada Bener. angus, daripada kayak jadi kayak ngabisin waktu kan ada Mhm, baiknya juga gitu ya, kayak bener. sangat bermanfaat banget sih persiapan yang matang tuh ya, penting banget terutama buat kayak kita ngejaga keamanan dan juga kenyamanan selama traveling gitu ya, Bener bener, Mas. nah itu juga penting sih. Asli tadi kayak aku kayak langsung langsung kucatat tuh di otak gitu ya. Apa aja nih kayak oh harus gini, harus gitu nih. Buat teman-teman hustlers yang mau mulai healing-healing dan kayak perjalanan gitu, boleh banget nih kayak kita catat-catat juga. Mungkin kalau aku di otak kalian bisa tuh langsung di HP atau mungkin di buku catatan kalian nih ya. Nah, ngomong-ngomongin soal tempat nih bareng Mas Arif nih. Ada nggak sih kayak misalnya kayak Mas Arif ketemu kayak penduduk lokal atau misalnya menurut Mas Arif tuh kayak kayak orang-orang kayak produk misalnya kayak produk atau misalnya kayak sesuatu yang khas dari suatu Mhm. tempat gitu. Misalnya ada seberapa penting sih kayak misalnya harus mengenali penduduk sekitar sebelum kita kayak datang ke suatu tempat gitu, Mas? Mengenali maksudnya Kayak get to know sama kayak kan misalnya nih, let's say kita mau ke tadi aku bilang ke Toraja gitu. Is it important gitu loh, Mas, buat kita tahu tentang budayanya atau misalnya tentang kayak how they communicate gitu, ya ya. Mas? Is it Oh, important gitu, Mas? iya. Itu penting banget sih sebelum kita nginjekin apa, kaki kita di satu wilayah ya. Kita kudu tahu gimana budayanya apa segala macam. Yang penting jaga adab sih, jaga sikap kayak gitu sih kalau traveling, jangan begajulan lah kalau kata Betul banget. bocah Betawi ya. Emang kadang banyak bocah Betawi begajulan juga sih. Iya. Tapi maksudnya kalau udah di tempat yang berbeda itu kita emang bener-bener harus jaga sikap gitu, jaga jaga adab lah ya. Karena kan kadang menurut kita nggak tersinggung maksudnya menurut kita ngomong ini nggak tersinggung, padahal mereka tersinggung kan, Betul banget. bahaya juga ya. Bahaya, bener. Apa sih ada peribahasa di mana Bumi bumi dipijak, dipijak, di di situ situ langit langit dijunjung. dijunjung. Betul banget. Mantap nih, selain kita meringankan sejenak buat beban pikiran nih selama kita jalan-jalan gitu ya, healing nih bisa banget bikin kita jadi lebih aware gitu ya, Mas. Kayak dengan lingkungan yang baru, dengan kayak budaya yang baru gitu ya. Ada nggak sih, Mas, kayak momen gitu ya ketika Mas Arif ngerasa kayak, wah ini tempat worth it banget, kayak gong banget nih. Harus orang-orang nih harus tahu nih kayak datang ke sini gitu nih. Ada nggak, Mas? Ke Banda Nera mungkin Banda Nera, ya, oke. Boleh tuh Mas ceritain kenapa? karena itu slow living di sono, terus juga Mmm, nggak terlalu crowded sama bule ya. Karena kan kalau Bali, NTT itu bule banyak, tapi kalau di Banda Nera tuh nggak terlalu banyak malah. Kalau misalnya kalau Bali atau NTT Timur gitu kita minoritas lah mmm, yang lokal ya. iya bener bener, Tapi kalau di Banda Nera cakep, terus slow living, mhm orangnya tuh pergerakannya nggak terlalu buru-buru gitu. Buat mhm, sama duit tuh kayak ya bukan masa bodoh, cuma maksudnya nggak terlalu ngoyo banget kayak kita di mhm, kota gitu. bener Nah bener itu bener. cobain Banda Nera udah belum? Banda Nera belum pernah, jujur kayak Cobain dah. kayak pas denger kayak masih banyak kayak dikit banget turis tuh aku ngerasa, hidden gem kah kalau buat orang-orang turis? Karena kayak jujur aja kalau dari orang Indonesia mungkin ada yang pernah dengar, ada yang mungkin, "Hah, Banda Neira?" Tapi kayak lumayan terkenal nggak sih kalau buat orang Indonesia malah? Heeh, iya terkenal banget sih itu. Kayak malah kayak jadi agak kaget kalau misalnya turisnya masih dikit gitu ya. Iya, nggak terlalu Mmm, banyak dia, nggak terlalu crowded kayak mungkin aksesnya nggak terlalu ini kali ya, nggak terlalu mudah ya. iya, Kalau Bali, NTT kan langsung direct direct direct. bisa banget. Kalau ini tuh nggak ada yang direct, jadi ke Duku Ambon dulu, terus either naik kapal kapal pelni atau kapal speedboat itu juga ngewar Mmm, yang speedboatnya. Kalau pelni dan jadwalnya nggak selalu tiap hari ada. udah Kayak kayak war tiket tuh? iya, kayak nggak harus tahu jadwal Oh, kapalnya. oke oke. Jadi males orang mungkin ya, bule kayak Mmm, males lah apalagi kayak kalau gitu. nggak kayak kurang ngerti lah kayak misalnya dengan kayak sistem-sistemnya gitu, mungkin Mhm, masih males gitu. iya. Betul betul betul. Pokoknya di sana yang dirasain slow livingnya deh. Jadi kita kayak, oh ya di sini tenang ya gitu.
Nih, boleh nggak sih Mas kayak dari sekian banyak tempat yang kayak Mas Arif udah pernah ulik, udah pernah datengin gitu, boleh nggak sebutin kayak rekomendasi tempat wisata yang paling cocok banget khususnya nih buat para traveler yang pemula banget gitu. Beginner banget lah gitu, beginner level gitu. Terutama buat kita-kita nih yang kayak pengen banget healing tapi nggak bikin dompet kita pusing gitu, Mas. Cobain buat yang pemula cobain dulu ke Jogja. Jogja. Jogja ngecer ya, maksudnya Mhm. jangan naik bis. Ya, Kalau oke. naik bis langsung nyampe. Heeh. Maksudnya ngeteng itu kan biar berasa jalan-jalannya, Mhm, terus betul. biar berasa jadi orang dari luar daerah gitu. Betul Kalau betul betul. dari bis terus keluar kan udah Jogja Heeh, tuh. bener. Kalau ini kan kayak naik kereta ke mana sih? Kutoarjo dulu. Mmm, Habis itu nungguin nungguin kereta ke aduh lupa lagi pokoknya ke Jogja waktu itu ya udah oke. pernah ulik harus lihat lagi kan Betul banyak betul kan betul. udah diulik. Pokoknya ke Jogja itu cuman 80 ribuan deh. Wow, 80 naik 80.000 kereta. naik Mm-mm. kereta gitu. Sampai stasiun Jogja, Itu stasiun Tugu. benar. Nah, itu depan Malioboro langsung. Nah, itu 80 ribu tuh. Enak tuh. Mhm. Berapa belas jam ya tapi ya? Iya tuh, 18 jam 18 jam, lupa deh. tapi kurang lebih sama kalau naik bus, soalnya pernah aku waktu itu naik bus ke Jogja, Oh, itu cuma macet ya itu. iya, tapi capek Kalau asli naik Mas, bus kayak 8 udah jaman gitu. heeh, kayak 2 hari kayak 2 hari 1 malam lah itu, ada kalau di dalam bus itu dan Oh, di atas 80.000 sih. itu macet sih itu Macet ya, kayaknya. kayak capek di jalan sejujurnya, tapi kayak kalau misalnya kayak yang tadi Mas bilang kayak biar kita ngerasa feeling jalan-jalannya tuh ada, ya itu Mm-mm. enaknya ngecer itu kayak Iya, gitu ngerasa sebenarnya. safar banget nih. Mhm. Oke, mungkin kita langsung masuk kayak tentang bucket list gitu ya Mas. Jujur ya kayak ada nggak sih Mas Arif sendiri punya bucket list yang kan kayak pastilah Mas Arif udah pernah banyak ke tempat-tempat gitu, tapi Hmm. ada nggak sih, "Aduh pengen banget ke sini," gitu, ada nggak Mas? Buat diecerin ya. Kayak tempat Raja baru gitu. Ampat sih belum. Raja Ampat? Raja Oke, Ampat belum. widih. Raja Ampat Tapi nyampe terus tuh Mas ngecer dari Bekasi? bisa naik Bisa? kapal lagi tapi Oh, oke. berapa hari tuh? Seminggu mungkin. Waduh, seminggu? Oke. Iya mungkin. Tapi kuat tuh Mas seminggu di dalam kapal? Gas. Gas gitu ya, gas. Oke, boleh banget, tapi kayak agak kaget sampai seminggu, kirain kayak let's say 3 hari gitu. Iya mungkin ada mungkin tapi kudu riset dulu sih Ya kudu makanya riset, benar-benar. sebenarnya waktu dari Banda Neira ada kapal yang ke Sorong tuh buat lanjut ke Raja Ampat buat lanjut ke sono. Cuman ya itu waktunya kayak agak kelamaan karena ya maklumnya udah berkeluarga. Jadi kudu pulang dulu Benar ntar benar baru benar. kesana lagi kayak Benar gitu. benar benar benar. Kan tadi Mas sudah bilang kayak tentang Banda Neira, Bali, terus kayak ke Raja Ampat. Ada nggak sih Mas kayak tempat yang underrated, let's say di Jawa Barat dulu deh Mas? Tempat underrated di Jawa Barat. Hmm, Batu Karas tuh lagi viral gitu gak sih? Batu Dia masih Karas. masih masih Jawa Barat, Oke. tapi bagus. Bagus ya itu. Cuman emang lagi viral sih. Lagi Orang viral. jadi pada berbondong-bondong ke sana. Mhm. Cuman emang Batu Karas sebelum waktu viral banget emang bagus sih dia. Emang udah bagus dari sananya ya, Mm. cuma emang kurang atensi aja kali ya. Iya, karena pantai di Jawa Barat mana lagi yang Mhm. bagus banget? Pangandaran. Iya paling Emang perbatasan Pangandaran, sih iya. Jawa Tengah. Bener bener Mm-mm. bener. Ya paling itu lagi, itu lagi. Iya, Pangandaran banyak kok spot-spotnya, Grand Canyon segala macam. Nah kalau tadi kan di Jawa Barat ada nggak Mas? Kalau let's say kita seluruh Indonesia deh yang underrated gitu. Seluruh Indonesia underrated. Seluruh Indonesia underrated. Banda Neira tuh masih underrated gak sih dia? Jujur, aku baru dengar Banda Neira tuh kayak last year, kayak 2024 itu. Iya. Jujur kayak underrated lah ya masuknya. Underrated lah ya. Bener bener bener. Mm-mm. Selain Banda Neira gitu Mas, ada nggak? Selain Banda Neira, mesti coba dan aku belum pernah juga sih. Mesti coba ke Alahan Panjang Sumatera Barat. Alahan Panjang. Itu dari temanku si William namanya, kreator juga. Katanya lu kudu kesana bagus banget katanya. Hmm. Sumatera Barat. Alahan Panjang apa Asahan Panjang gitu. Apa sih namanya? Lupa Tuh deh. ya boleh lah Coba deh, nanti tolong di search deh. Alahan teman-teman Panjang hustlers atau Asahan Panjang. Alahan or Pokoknya Asahan. Sumatera Barat dan itu bagus. Itu tuh pantai, gunung Iya, atau kayak ada gunung sama pantainya, oh, sama danau. Apa? Alahan atau Alahan Alahan Panjang? Panjang tuh. Nah, itu bagus. Coba deh. Coba ini. Sumatera Barat. Jadi bukan Padang doang Sumatera Barat, tapi Waduh. Alahan Panjang ada. Heeh. Iya, bagus New banget. Zealand Bagus. sebagus itu. Sebagus itu Alahan Panjang, bagus. Kayak ada ya kayak semacam Danau Toba itu kan bagus juga tuh. Mhm. Tapi Alahan Panjang
kan versi Sumatera Barat bagus, Hmm. bagus juga. Boleh banget tuh kayak jadi sip saya catat gitu ya. Jujur kayak gak pernah dengar malah lahan panjang Iya gitu. kan? Wow, heeh. Iya, makanya. Teman-teman yang mungkin pengen cari tempat yang underrated yang belum terlalu banyak crowded gitu boleh lah ya ke Iya, lahan iya, panjang iya. gitu ya. Nah, kita coba doakan lah ya semoga perjalanannya Mas Arif nih lancar dan semua bucket Amin. listnya tuh adalah kita tercapai. Tadi sampai kemana? Ke Swiss tuh. Nah, Iya, bisa tuh amin in the future gitu ya. the future. Ya nggak terasa ya udah hampir 1 jam kita bersama dengan Mas Arif membersamai kita di Hustle Podcast nih. Terima kasih banyak buat Mas Arif dan juga teman-teman Sama-sama. kayak kru di belakang juga yang udah berkenan datang dan berbagi cerita bersama dengan kita nih Hustlers dan juga aku happy nih. Nah, sebagai closing statementnya boleh gak sih kita kayak kata-kata hari ini buat Mas Arif gitu? Waduh, udah kayak kagem. Ya, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, Ya, yakin sama diri sendiri, jangan terdistract sama omongan-omongan orang yang gak penting. widih. Oke, boleh banget tuh. Alright Hustlers, karena kita nih udah mungkin ada sejam ya, kita terima kasih banget buat para Hustlers yang udah bergabung dengan kita di Hustle Podcast episode Solo Traveling, Hayu atau Halu. Nah, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye Hustlers, bye-bye.